Dan lain-lain banyak sekali yang saya katakan. Ya kalau saya katakan, ini Pak Plongo, nggak pantas jadi wakil presiden yang memimpin bangsa sebesar Indonesia yang hampir 300 juta penduduknya ini. Kami melihatnya dari situ, mengkhawatirkan kalau presiden berhalangan, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan oleh orang? Dan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita tahu ada orang-orang tertentu suka kalau punya pemimpin tolol. Dia akan mengambil manfaat untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini ya Sunarko ini. Sunarko, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian, kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan, dibanding 96 juta. Ya, pemilih Prabowo Gibran, kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Okay. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarto kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Ini pesan khusus untuk para ternaknya Pak Mulyono. Jika kalian bangga terhadap Pak Mulyono, karena faktor bansos atau pembangunan, sadaro, pembangunan bansos itu hasil dari ngutang, sedangkan utang negara yang menanggung kalian sebagai rakyat, bukan Pak Mulyono. Dari kasus Tom Lembong, seharusnya kalian sadar, bisa melihat siapa Pak Mulyono. Kejamnya, bangsatnya Pak Mulyono itu ketika berpolitik, kasus sekecil apapun ketika lawan politiknya tidak mengikuti arahannya akan diproses. Contohnya Tom Lembong. Tapi ketika kasus tersebut melibatkan Pak Mulyono, tiba-tiba Tom Lembong yang sudah didakwa tersangka tiba-tiba dibebaskan. Beginilah kualitas penegak hukum di negara Indonesia. Kalau kalian sebagai rakyat tetap menjadi orang tolol, bangga terhadap Pak Mulyono, hancur negara Indonesia. Karena saya tahu kalian itu buta politik, nggak paham tentang politik. Yang kalian tahu hanyalah orangnya Pak Mulyono itu baik karena banyaknya bansos, bantuan, pembangunan. Tapi kalian nggak sadar pembangunan tersebut, bansos tersebut hasil dari ngutang. Ngutang tersebut yang menanggung kalian, bayar pajak. Paham dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral ya di sosial media, di mana Sylvester, pendukung fanatik Jokowi sekaligus penjilat Jokowi, menyerang pribadi Bapak mantan Danjen Kopassus Sunarko, di mana dia mengatakan akan mencukur kumis Bapak Sunarko. Netizen melihat ya, termul-termul seperti Sylvester ini tidak bisa berargumentasi, tidak bisa berdebat tentang masalah polemik pemakzulan Wapres Gibran, tetapi malah menyerang pribadi mantan Danjen Kopassus Pak Sunarko. Di mana kemarin ya, mantan Danjen Kopassus Sunarko di acara ILC mengatakan tentang pemakzulan Gibran, orang-orang di sekeliling Gibran sengaja mengambil manfaat ya karena pemimpinnya tolol. Jadi dimanfaatkanlah orang-orang sekelilingnya. Jadi mereka menurut Danjen Kopassus Bapak Sunarko ini, mereka ini ya pendukung-pendukung seperti Sylvester, Ade Armando, dan beberapa pendukung fanatik Jokowi lainnya sangat senang jika wakil presidennya itu menurut Bapak Sunarko orang tolol karena bisa dimanfaatkan oleh mereka. Nah, gara-gara statement Bapak Sunarko ini membuat Sylvester ini ya sampai menyerang pribadi Bapak Sunarko. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kau makin berani ya Bang ini ya. Salut juga aku sama Sylvester ini teman-teman, berani mau cabut kumis Pak Sunarko. Purnawirawan katanya nggak banyak, cuma 300 orang. Udah pernah kena selang Bang? Hah? Udah pernah kena selang belum? Ya semoga video ini benar gitu. Kalau benar kayaknya kau nih salah minum obat nih Sylvester, salah minum obat kau nih. Kalau ini memang video milikmu, kalian salah minum obat.
Ini alamat bertungkik dalam kubur ya. Halo Pak Sunarko. Siap gerak. Awas ya. Nah, gara-gara kencangnya gelombang pemakzulan oleh mantan purnawirawan TNI sampai mengancam akan menggeruduk gedung DPR dan MPR, nah sampai pada akhirnya pun ya Gibran alias Fufafa akhirnya mengumpulkan para pendukung-pendukung fanatiknya ya, kalau kata netizen, mengumpulkan termul-termulnya ke istana. Jadi menurut netizen, gaya anaknya dengan bapaknya yaitu Jokowi ya hampir sama, yaitu menggunakan gaya lama. Termul-termul ini ya, pendukung-pendukung Gibran ini akan mengcounter narasi-narasi pemakzulan Gibran ya melalui buzzer-buzzer yang mereka ciptakan gitu ya. Kita bukan cuma ngurusin negara, tapi ngurusin YouTuber. Briefing YouTuber, menyiapkan lowongan kerja sebagai komisaris, CEO dan juga manajer baru. Ada berapa tempat tuh nanti yang kosong buat ngisi cecunguk-cecunguk ini, ya kan? Jangan lupa siapin saldonya untuk ditransfer ke cecunguk-cecunguk tadi, karena mereka saya yakin kelaparan. Terus cecunguk-cecunguk ini nggak punya kepentingan, nggak diundang, kenapa datang ke situ? Nggak punya malu. Malah ngata-ngatain si Rismon yang diundang nggak datang. Saya tanya balik kepada cecunguk-cecunguk ini, apa kabarnya Baginda Nabi Mulyono yang diundang, yang bersangkutan justru nggak datang waktu di persidangan. Yang tolol siapa sih sebenarnya? Saya heran deh. Kalau kelaparan, jangan ke Polda, tapi ke pasar beliin pisang ya. Jangan lupa kalau di briefing sama blimbing sayur sama Mas Wapres kalian diperhatikan, jangan sampai kayak Baris Krim ya. Briefingnya tahun 1983, si Baginda Mulyono bilang tahun 1985. Salah briefing. Diperhatikan baik-baik, jangan sampai meletot lagi ya. Buat Mas Wapres, lain kali kerjaannya dibereskan dulu masalah negara ya. Jangan ngurusi cecunguk-cecunguk, receh. Masa yang berkualitas tetap Mas AHY. Yang pertama Pak Jokowi dan kroninya gitu yang nggak ada habis-habisnya, dan keduanya tuh Gibran dan akhirnya juga yang mengikuti jejak Pak Jokowi. Oke, jadi sebenarnya mau soal gak seriusnya mewarisi dari bapaknya gitu ya, tapi beda lah, tetap aja beda lah ya. Kalau Pak Jokowi tetap aja effortnya walaupun kita nggak sepakat gitu ya Mbak ya, dalam banyak caranya dia serius sih melakukan sesuatunya. Kalau anaknya ini memang kelihatan dia cuma main-main doang gitu, anak-anak main tiba-tiba disuruh jadi wapres kan gitu. Ya. Apalagi sekarang dia acting as presiden kan sekarang ini, ketika Pak Prabowo berapa hari ini lama loh Pak Prabowo kemarin dari Arab Saudi, kemudian saat ini sedang berada di Brazil mengikuti BRICS Summit ya di sana berapa hari 6 dan 7 Juli ini. Habis itu kabarnya akan ke Inggris dan Belgia, apakah jadi atau tidak gitu. Jadi ya memang lama nih Gibran. Bukan ke juga nggak ke Perancis juga, ke Bastille-Nde. Ya, ke Perancis. Oh iya, Perancis yang tanggal 14 belum tahu ya, karena memang ada isu-isu soal Israel, soal dukungan Perancis kepada Israel itu begitu. Tapi mengirimkan defile iya. Pak Prabowo kan punya defile yang keren itu. Akan dikirim untuk tampil pada ulang tahun kemerdekaan Perancis. Iya ya, kemarin ketika mau berangkat ketika di bandara di Halim ya, ketika mau berangkat kebetulan juga lagi ada latihan itu kan, defile pasukan itu kan, Pak Prabowo kemudian berhenti dulu sebentar, saya mau lihat katanya begitu. Jadi berangkatnya sudah ya, itu memang passionnya beliau gitu. Sementara kalau passionnya Pak Wapres apa Mbak Agi? Belusuan Mas Ersu, dari pasar ke pasar, nengok harga cabai, mungkin harga jengkol, pete apa dan sebagainya begitu ya. Bagaimana inflasi, begitu apa terjadi inflasi. Padahal inflasi itu kan diukur bukan pada hari itu. Inflasi itu kan diukur pada periode waktu tertentu dengan berbagai. Kalau mau dianalisa ya bukan dengan cara dari pasar ke pasar seperti itu begitu. Dan habis itu hasilnya apa? Enggak ada gitu. Dan yang paling mengherankan sekarang ini Mas Ersu, saya bahkan mencari karena Pak Prabowo beberapa hari yang lalu ketika terjadi innalillahi ya kecelakaan kapal Tunu Pratama Jaya, itu kapal penyeberangan, kapal motor penumpang KMP dari dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju ke Gilimanuk. Saya sering tuh dulu naik kapal itu Mas Ersu, jadi tahu bagaimana keadaannya kalau ombak sedang besar-besarnya dan kita miring-miringnya kayak apa gitu, saya masih ingat. Dan kapal ini tenggelam akibat cuaca buruk. Kemudian ya terakhir sih saya cek mungkin sehari yang lalu ya, itu masih ada 29 yang hilang Mas Ersu. 6 ditemukan tewas, sementara ada 30 itu yang selamat, alhamdulillah. Jadi memang ada, kalau tidak salah angka ya, 53 penumpangnya, dan kemudian krunya ada 12, jadi semuanya 65 total. Ini kapal Roro yang menghubungkan Gilimanuk dan ini Ketapang?
Iya, dan Ketapang, betul. Kalau ini perjalanannya dari Jawa ke Bali, Oh, gitu ya. ya. Kita tahu perjalanan itu kan agak, kalau istilah Jawanya ngalang gitu ya. Sebetulnya Ya kalau memotong ini gitu ya, motong arus gitu ya. nggak bisa. Jadinya ya memang dan di sana memang seringkali kalau seandainya arus sedang tinggi, cuaca buruk, itu kan dihentikan sementara penyeberangannya. Ya Itu walaupun nggak terlalu jauh sebenarnya ya penyeberangan itu ya. sebetulnya nggak terlalu jauh, Mas Ersu. Kan sejarahnya dulu juga Jawa dan Bali itu bersatu. Kalau kita melihat yang dulu ya, kan ada gempa apa dan sebagainya kemudian terpisah. Nah, ini yang saya melihat Pak Prabowo bahkan di akun presiden ya, Presiden RI itu sangat jelas memerintahkan untuk penanganan secara cepat begitu. Dikerahkan SAR Nasional Basarnas dan kemudian bagaimana supaya itu cepat tertangani. Kalau dalam kondisi seperti itu kan memang memerlukan kecepatan. Tapi Basarnas sendiri misalnya melakukan penyelamatan itu kan tergantung kondisi cuaca juga gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana penyelamatan yang dilakukan Jawa Timur gitu. Ini kan melibatkan provinsi apa dan sebagainya. Pokoknya ini penyelamatannya setiap hari kalau saya lihat itu selalu update dari jam ke jam, Mas Hersu. Bagaimana ini berpacu dengan waktu gitu. Ya. Dan Pak Prabowo dari kejauhan sejak dari Arab Saudi, kejadiannya kan hari Rabu yang lalu ya, tanggal 2. Pak Prabowo dari Arab Saudi memerintahkan itu begitu. Sementara saya lihat ini kan yang acting as presiden ini sebetulnya saat ini itu kan Gibran gitu. Disinilah diuji kematangan seorang pemimpin. Tapi kok saya betul-betul saya cari itu sengaja untuk mencari Gibran mengucapkan duka cita, rasa simpati, empati, atau kemudian berkoordinasi dengan Asar begitu, kemudian menanyakan kabarnya, memperlihatkan apa namanya, bagaimana dia ikut menangani hal ini semua begitu. Di media sosialnya juga nggak muncul. Nggak ketemu, dan kemudian yang rame malah justru dia ke Bali juga sebetulnya dia nggak jauh dari lokasi, artinya kan kalau ada di Bali ketimbang dia ada di Istana Wapres, dan ternyata di sana memang sedang ada pesta kesenian Bali, kita apresiasi dia datang ke sana. Tapi ya memang datangnya Gibran ini kan dari bencana, foto-foto, ada skenario di situ memberikan apa ke sekolah, memberikan skincare, meninjau MBG yang sesudah dia pergi pun nggak ada masalah. Yang kalau seandainya dia tinjau itu ya nggak apa-apa, nggak ditinjau pun nggak ada masalahnya begitu. Jadi di sana akhirnya setelah dari pesta tersebut melihat penampilan penari, mungkin pertunjukan dan sebagainya begitu ya, didampingi oleh gubernur, dan kemudian belusukan saja ke pasar, nggak ada empatinya makan ya. bubur. Iya, kita melihatnya disitulah diuji begitu. Ini kan ya kalau mungkin, tapi timnya juga kenapa nggak mengusulkan seperti itu ya kan, yang belum tentu wakil presiden gitu dengan kesibukannya yang sangat padat untuk motong motong tebu dan sebagainya gitu kan, mungkin dia nggak ngikutin berita gitu ya. Jadi kenapa timnya juga nggak mengingatkan gitu ya, sayang sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Karni, terima kasih undangannya. Dan saya mungkin sesuai dengan pertanyaan Pak Karni tadi, hari ini justru kami yang diundang oleh civil society. Oh, sipil yang undang. Yang undang kami diundang pada satu tempat, kemudian ya kita diskusi omong-omong. Kemudian dari kelompok aktivis sipil yang tadi kebetulan yang menjadi pembicara adalah Pak Eros Jarot. Intinya mereka para aktivis sipil itu sependapat dan mendukung apa yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada tanggal 17 April 2025 yang lalu. Dan pada kesempatan itu juga karena diliput oleh banyak YouTuber maupun wartawan, disampaikanlah hal-hal alasan kenapa mereka sepakat dengan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Cuman memang ada anunya juga, ada nggak lengkapnya. Karena dalam deklarasi itu Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin. Rupanya yang menjadi topik justru poin ke-8 yang menyarankan kepada presiden untuk memakzulkan Gibran sebagai wapres melalui MPR. Demikian yang bisa saya sampaikan kegiatan hari ini, Pak Karni. Apa sesungguhnya keberatan terhadap wakil presiden ini? Karena beliau itu sudah terpilih. Artinya kalau dilihat setelah dia terpilih, apa yang menyebabkan kita harus memakzulkan dia? Terlepas dari waktu pemilihan, katakanlah bahwa dia itu sebetulnya dipaksakan atau tidak fair ketika MK memutuskan bahwa beliau lolos untuk jadi calon wakil presiden. Apa sebenarnya setelah dia menjabat yang menjadi keberatan dari Purnawirawan? Pak Karni, di samping yang tadi sudah disampaikan Pak Karni, bahwa proses pencalonan sampai dengan pemilihan itu banyak masalah menurut penilaian kami. Dan kami punya tim yang menangani atau membidangi masalah hukum. Tapi paling tidak kalau Pak Karni tadi tanya apa yang terjadi, rasanya sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Kompetensi atau intelektualitasnya Gibran ini sangat nggak memenuhi standar sebagai seorang pemimpin di tingkat sebagai wakil presiden. Itu kita bisa lihat dari mulai kampanye sampai dia menjabat sekarang. Contohnya saja, setelah jadi wakil presiden, kita lihat apa pekerjaannya dia lakukan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh
bekas wakil presiden atau mantan wakil presiden Pak Tri Sutrisno, wakil presiden itu harus mengetahui semua apa yang dikerjakan oleh presiden. Karena kalau kemudian nanti presidennya berhalangan, dia langsung bisa menggantikan. Sekarang kita lihat yang namanya Gibran ini menghadiri acara pembukaan MTQ nasional ini salah satu aja di Palangkaraya. Dia cuma datang mukul gong, begitu MC mengatakan minta sambutan, dia udah nyelorong keluar sana. Dan lain-lain banyak sekali yang saya katakan. Nah, kalau saya katakan ini pangap pelongo, nggak pantas jadi wakil presiden yang memimpin bangsa sebesar Indonesia yang hampir 300 juta penduduknya ini. Kami melihatnya dari situ. Mengkhawatirkan kalau presiden berhalangan, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan oleh orang? Dan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita tahu ada orang-orang tertentu suka kalau punya pemimpin tolol, dia akan mengambil manfaat untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Dampaknya yang rusak adalah bangsa Indonesia ini. Itu tidak kita kendaki, sangat tidak kita kendaki. Kami ini purnawirawan yang mungkin sudah puluhan tahun lah hidup berorganisasi gitu. Kami lihat itu. Karena itu setelah kami lihat itu, intinya kami melihat kompetensinya udah enggak. Di samping yang tadi Pak kami katakan melanggar segala macam sampai ada istilahnya anak haram konstitusi, tapi kami melihatnya kualitas manusianya. Dan ini berbahaya kalau presiden sampai berhalangan. Karena bisa-bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok tertentu itu bisa saja para pengkhianat yang ada di dalam negeri ini, mungkin juga orang asing. Mau jadi apa Republik Indonesia ini? Karena itu kami kemudian berdiskusi, ada nggak jalan atau celah untuk memajukan ini secara konstitusional. Nah, kami punya tim hukum yang mengetahui itu ada. Karena itulah kami buat deklarasi yang 8 poin itu, poin ke-8 kemudian meminta memajukan wakil presiden. Dan ini menyangkut masalah kelangsungan hidup negara, ya kelangsungan anak cucu kita ke depan gitu, Pak Karni. Mungkin singkat itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kepada kompetensi ya dari seorang wakil presiden kita. Tapi undang-undang kan mensyaratkan ada 3 poin yang bisa dipakai untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden. Ya, kami tahu itu. Dan ini memang pekerjaannya tim hukum kami. Karena saya katakan, melihat kompetensi yang bisa membayarkan bangsa ini, kami berdiskusi. Ada nggak jalan atau cara untuk memajulkan wakil presiden ini sesuai dengan norma aturan yang berlaku? Ya tadi juga sudah dikatakan. Ya banyak lah. Apakah dia melakukan pengkhianatan? Tapi kalau masalah Gibran ini melihat dari sisi tindakan-tindakan tercela yang dia lakukan. Dan itu cukup lengkap, nggak usah nggak usah didiskusikan lagi. Roy Suryo udah mengatakan akun Pupu Papa itu 99,99% miliknya Gibran. Dari situ aja kita melihat moralitas, mentalitasnya nggak pantas. Apalagi terakhir kemarin katanya setelah dia menjabat kan dia punya akun pribadi masih terkonek dengan akun judul dan lain-lain banyak sekali. Saya nggak hafal, tapi kami punya tim hukum yang udah mencatat itu semuanya. Makanya saya katakan tadi, melihat kompetensi yang meragukan dan mengkhawatirkan untuk bangsa ini, tim hukum kami mencari data, mempelajari masalah, ada jalan tidak? Ya tadi dikatakan catatan-catatan masalah perbuatan tercela yang dia lakukan ini memang udah gak pantas. Ada istilahnya, dia itu lengkap cacatnya. Cacat moral, ya akun Pupu Papa itu. Cacat kompetensi. Cacat administrasi dan hukum. Dan lain-lain. Nah itu jalan yang akan kita gunakan, mengusulkan kepada Presiden atau kepada DPR untuk memajulkan Gibran. Demikian Pak Kani. Apa yang akan kita lakukan kalau setelah ini DPR, MPR itu tetap mencuekkan mengabaikan tuntutan para purnawirawan dan masyarakat sipil ini? Kalau surat kami ini warga negara, Pak. DPR itu adalah representasi perwakilan kita. Jadi kalau DPR nggak menggubris, tunggu saja kita bertindak lebih keras. Dan saya mengatakan kalau DPR tidak merespon, DPR itu pengkhianat rakyat. Dia itu representasi wakilnya rakyat. Tidak mau dengarkan suara rakyat, nggak pengkhianat rakyat itu. Kalau kami bilang pengkhianat rakyat, nanti rakyat kan teriak lain. Itu, Pak Kani.